Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini pemirsa langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada AMRT, direkomendasikan buy on breakout dengan support yang bisa diperhatikan di 2.800 hingga ke 3.150. Dan selanjutnya ada saham energi direkomendasikan buy di 218 hingga 280. Yang ketiga ada TPIA juga direkomendasikan buy 2.600 hingga ke 3.200. BBRI juga direkomendasikan buy dari perbankan Big Cap dengan support yang bisa diperhatikan 4.750 resisten hingga ke 5.350. Ada AMRT, energi, TPIA dan juga BBRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Danika, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, meskipun di penutupan sesi kedua hari ini IHSG pelemahannya lebih ke arah terbatas. Tentu mempunyai pertimbangan merekomendasikan ke 4 saham ini, terutama dari sisi teknikal. Kita ke AMRT terlebih dahulu, Pak Danika. Analisis Anda, buy on breakout di level berapa, Pak? Baik, untuk buy on breakout di level 2.890 kalau dilihat dari resisten pada tanggal 25 Juli kemarin. Dan untuk hari ini juga dia menembus breakout ini ya, resisten. Halo, Pak Danika? Halo. Ya, terputus kembali. Silakan dilanjutkan kembali, Pak. 2810 penutupan hari ini. Oke, 2890 kalau bisa breakout bisa di buy. Dan untuk hari ini dia sudah breakout juga resisten smooth moving average 21 dan 50-nya. Dan kalau misalnya jangka menengah dia membentuk pattern namanya ini ya, descending broadening wedge, sehingga ini dia menunjukkan bahwa dia sedang continuation pattern bullish-nya seperti itu. Oke, resisten 3150. Ini jangka untuk menengah, Pak, atau untuk beberapa minggu ke depan saja? Untuk beberapa minggu ke depan ini bisa di level 3.000-nya ya, di level 3.000, lalu untuk menengahnya baru di 3.150-nya. Oke, penutupan hari ini di 2810 menguat di 2,48% di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Selanjutnya kita beralih ke saham pilihan yang kedua, yaitu dari energi, tapi direkomendasikan buy dalam hal ini. Silakan Pak Danika, analisis Anda untuk energi. Oke, untuk energi dia sedang koreksi dari tanggal 14 September hingga sekarang, dan sekarang sudah menuju Fibonacci 0,6-nya dan sudah berada mendekati smooth moving average 200-nya. Jadi dia sudah siap untuk rebound. Untuk buy-nya bisa buy on weakness ya di level 238 hingga 248. Lalu ada resisten terdekatnya ada di level 260 ya, 260 ini mendekati tanggal 17 Oktober kemarin, tanggal 16 Oktober. Lalu resisten berikut 280 ada di atasnya lagi, pada tanggal 2 Oktober, seperti itu. Oke, sempat menyentuh ke level tertinggi dalam 6 bulan terakhir paling tidak, di 290 di perdagangan September. Bagaimana potensinya untuk ke arah sana? Untuk ke arah sana bisa bisa mencapai level itu, dan sekarang juga dia masih juga volumenya juga sedang turun terus. Sekarang dia siap untuk nanti akan melanjutkan bullishnya seperti itu hingga bisa mencapai 290. Baik, penutupan hari ini di 244, sementara supportnya cukup lebar pada Danika di 218. Iya, betul. Untuk itu 218 ini dia supportnya pada tanggal pada tanggal 2 Agustus. Kalau misalnya 218 saya pilih karena dia berada di level Fibonacci 0,7-nya. Kalau misalnya dia breakdown di bawah situ, bisa saja dia sedang trennya melemah. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada TPIA.
ditutup flat hari ini di 2.820, tapi catatannya adalah pemirsa, saham TPIA ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, baik secara 6 bulan, secara year to date maupun dalam setahun terakhir. 2820 tadi intraday-nya sempat ke 2860, menyentuh ke level tertingginya kembali sepertinya Pak Danika. Baik, untuk TPIA perdagangan minggu lalu hari Jumat ya dia ditutup di atas resistennya di level 2770 dan dia dengan volume yang lumayan besar ya dibanding hari ini juga. Jadi kemungkinan besok masih bisa retrace lagi ke arah supportnya di 2770 itu bisa digunakan untuk buy. Dan untuk TPIA ini rally tinggi, dia membentuk pattern continuation bullish pennant dan juga dia mantul di area Fibonacci 0,3-nya yang menunjukkan bahwa dia sedang berada di uptrend yang lumayan kuat. Oke, dan masih didukung volume tentunya Pak Danika? Iya, betul. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir. Ada perbankan big cap ini, BBRI, dan juga direkomendasikan buy. Dari beberapa perbankan big cap Pak Danika, secara teknikal, kenapa Anda lebih memilih untuk BBRI, Pak? Untuk BBRI dia ini ya yang saya lihat dia yang sedang berada di support kuatnya di level 4.900. Di sini dia ada smooth moving average 200-nya ya, dan dia berada di support. Halo Pak Danika, terputus kembali untuk Halo, BBRI. sorry. Ya, silakan Pak, dilanjutkan kembali. Oke, untuk BBRI saya pilih dibandingkan big caps lain, dia sedang mendekati support kuatnya pada tanggal Februari tahun ini ya, kemarin, lalu dia ada di smooth moving average 200 ya, sehingga dia ada kemungkinan untuk rebound, walaupun masih tidak terlalu besar ya, masih terbatas reboundnya, kira-kira sampai 5.350, seperti itu. Dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, BBRI satu-satunya yang sudah mengalami koreksi cukup dalam Pak Danika, terutama kalau kita bandingkan dengan perdagangan di Agustus bulan sebelumnya. Iya, sehingga itu kalau sudah terlalu dalam tentunya bisa mendekati supportnya, kita bisa gunakan momentumnya untuk buy on weakness, Pak. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MRT, Energi, kemudian juga TPIA dan juga BBRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pada Danika kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Cukup banyak hari ini, nanti kita akan coba ulas. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Danika, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja untuk pertanyaan pertama ada Bapak Samekto dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Java Pak Danika nyangkut di 1.225 Pak. Averaging down atau bagaimana rekomendasinya? Masih belum cukup lebar ini dari posisi loss-nya dibandingkan dengan posisi penutupan hari ini. Java ya? Ya. Oke, Java ini dia sudah sebenarnya sepertinya bagus, dia sudah berada di area oversold-nya dan hari ini dia menunjukkan rejection-nya di level 1000, di level support-nya di 1210 seperti ya. Dan dia kalau misalnya dia breakout di level 1270 ini dia bisa lanjut lagi ke level resisten berikutnya 1360. Jadi kalau misalnya sekarang bisa dicicil untuk average down seperti itu. Baik, selanjutnya ada Bapak Okta, kali ini datang dari Jakarta menanyakan saham Sido Pak, nyangkut di level 600 untuk meminimalkan kerugian yang terjadi dengan koreksi dalam hari ini. Halo Pak Danika. Halo. Ya. Selanjutnya ada Bapak Okta dari Jakarta untuk Sido, Pak. Nyangkut di 600-an. Oke, nyangkut di 600-an ya. Jadi kalau misalnya Sido nih kemungkinan besar masih bisa melanjutkan penurunannya sampai level 480 ya. Karena dia emang sedang downtrend dan hari ini keluar laporan keuangan. Nyangkut kembali 80. Pak Danika. Bisa diulang kembali, Pak? Oke, sampai 480 masih ada kemungkinan turun sampai situ. Kalau sudah mencapai situ baru bisa untuk melakukan average down. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Danika menanyakan saham Harum, Pak.
ambil posisi di 1.700 ini. Bagaimana analisis Anda untuk Harum? Dan tampaknya hari ini Harum juga mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1.600 di 7,78% dari sisi pelemahan. Oke, Harum support terdekat sebenarnya di 1.560, namun dia ada kemungkinan membentuk pattern head and shoulders ya. Kalau misalnya dia bisa breakdown dari level tersebut 1.560, kemudian kemungkinan dia bisa turun jauh lebih dalam lagi. Ini untuk jangka agak panjang ya, bisa sampai level terendahnya di bulan Mei tahun 2023 ini, 30 Mei ya. Itu di level kira-kira 1.200-an seperti itu. Untuk sekarang ini kita lihat besok apakah dia ada rebound, karena sekarang dia ada di SMA 200-nya. Kalau misalnya dia ada rebound, bisa digunakan untuk ini ya, untuk trading cepat. Bisa sampai resistennya di 1.700. Baik, selanjutnya ada Bapak Hendri dari Semarang. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Kali ini menanyakan saham Brand, Pak. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak, Pak Danika? Penguatannya sudah cukup signifikan, Pak Danika, untuk Brand. Untuk Brand saya... Halo, Pak Danika? Untuk Brand, Pak? Penutupan hari ini di 4.500, penguatannya cukup signifikan di 10,84%. Masih terhubung Pak Danika dengan kami di studio? Breakout. Ya, bisa diulang kembali Pak, terputus tadi Pak Danika. Oke, baik. Kalau Brand sebenarnya sudah breakout ya, tapi untuk rekomendasi saya ini dia ditunggu dulu kalau misalnya dia turun lagi sampai 4.280-an, Ya. itu bisa digunakan untuk buy. Oke, penutupan hari ini 4.500 menguat kembali signifikan di 10,84% dan kembali menjadi penggerak sektor infrastruktur di tengah dari beberapa saham infrastruktur lainnya hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Waktu kita cukup terbatas, Pak Danika, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, terima kasih, sehat selalu Pak. Baik, terima kasih. Baik, Pak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Akhirnya, saya David San Alvel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.